Ya, selamat sore Sobat Ngampus. Kali ini kita ketemu lagi di Ngotak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bicara tentang security komputer. Tentang bagaimana cara ngehack, bagaimana caranya mendefense ataupun bahkan offense gitu ya. Kali ini ada Mas Ungke atau Whiteman Peter. Oke, silakan Mas Ungke. Videonya dibuka. Nah, oke, sip. Halo, Mas. Yes, selamat sore Ungke. Selamat sore, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Oh, udah swab tes berapa kali itu ya? Iya, Aman lah ya. aman, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kenalin dong, Kek. Si Ungke itu siapa, aktivitas sekarang seperti apa, gitu. Mungkin Sobat Ngampus banyak yang belum tahu atau belum kenal dengan sosok siapa sih Ungke, gitu. Ya, oke. Nama saya Whitman Peter. Saya biasa dipanggil Ungke. Saya alumni Budi Luhur. Saya sekarang kerja di PT Sinexis Internasional sebagai konsultan penetration testing. Ya, cukup, Pak. Itu ya, Iya, Pentes. Pentes, benar, Pak. Pentes, oke. Sebelumnya, Kek. Jadi Sobat Ngampus nih dulu, Ungke itu profesinya adalah biro jasa. Mau tau nggak biro jasa apa? Biro jasa dalam mengupdate absensi mahasiswa. Jadi kalau di akhir semester itu yang namanya orang tuh banyak nyari Ungke gitu untuk melakukan perubahan absen doang ya kayak nggak sampai ke nilai atau bahkan pembayaran. Jadi masih punya hati dia. Dulu tuh gimana sih kayak bisa menjadi seperti ini gitu. Jadi sebelumnya tuh apa yang menyebabkan Ungke atau apa sih yang motivasi apa sih yang kok Ungke sekarang suka dengan dari dulu sampai dengan sekarang itu passionnya di hack gitu. Uh, jadi ceritanya pertama ketika masuk di Budi Luhur, saya melihat saya dulu cita-citanya ingin jadi programmer hebat, Pak. Ya, Oke. itu impian itu berjalan sampai semester 3. Nah, kebetulan waktu dari semester 3 itu saya sudah ambil proyek bikin website, aplikasi gitu kan, untuk nambah-nambah bayar kuliah lah ya. Nah, di tengah jalan waktu itu klien saya servernya dihack, websitenya di Device waktu itu kan. Nah, Device, oke. ya di Device. Terus saya lihat, wah, saya punya pola pikir waktu itu bahwa kalau saya belajar lebih dari sekedar pemrograman, itu akan lebih dapat banyak duit gitu. Itu di pemikiran saya pertama. Waktu itu saya coba-coba belajar hacking ya. Belajar dari Google, baca-baca artikel, terus coba analisa. Akhirnya pertama yang saya lakukan adalah kalau saya punya klien bikin website, saya akan face website orang, saya akan masuk ke website orang. Itu kan pemikiran dulu ya, Pak ya. Iya. Saya akan ambil source code-nya, database-nya, nanti saya akan manipulasi dan intinya sih gampang buat saya untuk membuat satu aplikasi gitu. Tinggal pakai punya orang, ketemu klien kan. Terkadang klien tuh nggak bisa Mulai menjelaskan cepat. apa. Iya, kebutuhannya dia cuma kasih satu Iya, alamat website. Saya pingin seperti ini, bla 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 bla. betul. Malamnya saya nggak ngoding, saya coba masuk ke website itu, saya ambil database filenya, ya kan, nanti saya ubah lah gitu, modifikasi seperti itu, Pak. Gitu ya. Saya baru Iya. dengar soalnya. Biasanya itu seorang programmer itu tuh kalau mau bikin sebuah aplikasi, ya dia analisis dulu. Iya. Analisis dulu, dia bikin yang namanya IR diagram, bikin segala macam, sampai bikin mock up, Iya. sampai dengan fase di mana oh ya kita bikin ya ininya lah prototipenya ya, terus presentasi ke ini klien gitu. Kalau kamu udah langsung jadi ya, kayak Iya. project bikin candi gitu kan, semalam langsung jadi gitu, dengan Iya. cara yang cerdas gitu. Ya cara cerdas loh, Benar, Pak. karena Tapi tinggal tidak berbudi luhur. iya. Jadi istilahnya kayak ya itu cara cepat sih sebenarnya sih. Saya juga baru dengar gitu ya. Oh ternyata begitu ya. Oke, jadi dari website tersebut diambil. Oke. Nah dari Ya. situ itu semester 3 ya, semester Semester 3. 3. Oke. Iya. Belajar dari Google. Belajar dari Google. Google, YouTube kala itu belum terlalu banyak konten kali ya kayak Ya, benar. Paling ya sering blog coba-coba ya. juga sih, Pak. Oke. Coba pertama kali korban itu websitenya
Masih ingat nggak website nggak usah disebut ya perusahaannya apa, tapi website tentang apa? Eh, Malah dulu saya waktu belajar malah korban pertama tuh sebenarnya website kampus sih Pak, saya bisa masuk. Nah, justru itu waktu saya coba website kampus masuk, saya kasih tahu waktu itu ke Pak Sofan. Saya bilang, Pak, server bisa saya masukin. Waktu itu beliau mengatakan agak agak nggak percaya gitu kan. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Akhirnya pas kejadian waktu itu Kedofes kalau nggak salah ya. Kedofes, baru Pak 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 Sofan hubungi dan saya bilang, oh iya Pak, waktu itu kan ada web dosen yang bisa upload image itu. Jadi pas upload Oke. image-nya itu filenya nggak dibatasi, jadi bisa upload file backdoor Iya. PHP. Ya seperti itu Iya. Pak. Iya. Iya. Lihatnya dari upload file itu standar sekali. Itu Iya. hal yang paling umum digunakan oleh hacker ketika mau nyimpan ini ya file, apa kayak upload file, fasilitas Iya. upload file ya. Iya. Benar Pak. Oke, dari situ ya. Berarti dari website kampus sendiri. Iya. Ya, oke, itu salah satu portofolio di awal. Iya. Uh, dari passion pengen bikin program yang cepat dan sampai dengan akhirnya sekarang passionnya udah ke ini ya, ke security komputer, berarti kan Iya. urusan masalah pentest segala macam Benar Pak. gitu. Oke. Nah, oke, ini seru banget nih. Sekarang yang kamu kerjain itu kliennya siapa aja yang kayak nggak usah nyebut itunya, nggak usah sebut namanya, Eh, Kebanyakan bank banking, atau apa, bank ya, banyak bank, ya, e-commerce juga, e-commerce, bank, ya, oke. P2P, Pemerintahan, permintaan pemerintahan ada ya, pemerintahan. ada pemerintahan ada. Jangan-jangan udah masuk ke BIN atau bahkan sampai ke Lengli lagi, jangan-jangan kamu gitu. CIA dikontak sama CIA buat buat apa? Ya, jadi agen gitu. Oke. Terus siapa tahu kayak jangan-jangan atau jangan-jangan sama Mossad gitu. Ya. Tahu. Oke, bagian pertama kita ngomongin masalah pencurian data pribadi Iya. gitu. Nah, kayak pengalaman kamu kayak mencuri data pribadi itu di mana ya kayak ya? Gitu. Di portal mana? Di aplikasi apa? Eh, Pengalaman dulu ya Pak ya, masih Yes, zaman-zaman pengalaman lah. jahiliyah lah ya, masih kuliah. Yang pertama sih paling data. Dulu kan yang paling cepat itu untuk kita coba itu ya kampus Pak. Oke, Kampus kampus. Paling ya. gampang aksesnya ya. Ya, ya. Kayak mau cari data mahasiswa, bla bla bla, kita masuk, kita tahu Oke, rumahnya, ya aja. oke. Terus paling di aplikasi yang ya kayak apa ya, ojek online gitu ya waktu itu ya, yang waktu Oh iya, lagi iya. Di awal-awal ya. ya itu pernah coba bisa masuk sampai data-datanya. Gitu. Data transaksinya, sampai dengan data pelanggannya pun juga ya. Iya benar, seperti itu Pak. Oke. Itu caranya gimana ya, kayak metode simpelnya aja gitu. Mungkin sobat kamu super penasaran kan. Rata-rata tuh ya kalau orang belajar komputer ya pertama kali gitu kan. Ya ini sih cita-citanya ada dua. Yang pertama jadi programmer seperti Ungke bilang tadi. Yang kedua adalah pengen jadi hacker gitu. Iya. Karena biar kelihatan keren. Ya. Kayak di film-film lah gitu. Ya. Oke, gimana caranya gitu ya? Gimana caranya kok dibujuk-bujuk kita bisa masuk ke database ini gitu ya, sebuah aplikasi atau sebuah perusahaan gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita mau 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 masuk di satu aplikasi, pertama kita harus ngerti aplikasinya seperti apa ya, proses bisnisnya lah ya Pak ya. Proses bisnisnya, oke. Ya, karena itu terkadang kan banyak orang-orang sekarang itu belajar untuk ngejebol satu aplikasi gitu, itu asal main sikat aja kan. Dia bisa tapi dia nggak ngerti gitu Pak. Nah kalau saya dulu saya menganalisa, ini seperti apa sih? Oh ternyata registrasinya seperti ini, terus data yang ditampilkan seperti ini, proses bisnisnya seperti ini. Terus waktu itu saya pakai tools namanya itu Brook Suite ya. Jadi kayak kita akan ngebaca traffic data. Oh ternyata seperti ini.
Nah, terus biasanya sih kelemahan yang paling banyak ditemuin itu untuk ngambil data itu SQL injection. Oke, SQL injection. Ya, SQL injection, terus masalah indirect object realita. Jadi kayak indoor gitu. Jadi kayak begini. Uh, ada aplikasi misalnya my profil saya itu ID-nya satu. Ketika saya pindah ke di Addressnya. diganti jadi 2, itu maka data pengguna. Oh, Nah, iya. seperti itu. Nah, kebanyakan itu dari sisi programmer tidak melihat hal seperti itu, Pak. Ya, mereka hanya melihat bahwa fungsi atau proses yang dijalani itu sesuai. Iya. Dan banyak itu kejadian di perusahaan-perusahaan besar sering juga. Tuh. Banyak. Iya. Sering. Di perusahaan besar kan kalau kita browsing, misalkan browsing foto aja, foto orang gitu kan ya. Wah, kelihatan petnya nih gitu. Kita ganti nih pet belakangnya nih, gitu ya kurang lebih ya. Iya, pet. Dengan ID-nya dia. Benar, seperti itu. Atau ada juga seperti hak akses. Jadi terkadang itu programmer nggak mau ribet, itu hanya di hide doang. Misalnya halaman akses adminnya. Padahal user yang biasa itu bisa mengakses seperti itu, Pak. Iya. Iya. Ya, ini pengalaman saya kemarin, baru aja nih, baru sekitar masih baru banget sebulan yang lalu lah. Iya. Bulan lalu itu saya dapat legacy sebuah aplikasi gitu, dan aplikasinya diminta pindah ke kita handle gitu ya, kami handle. Jadi di hari pertama, aduh saya putus-putus ya, sorry. Halo. Halo, Pak. Oke, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, jelas, oke. Jadi di hari pertama kita sudah menemukan sebuah celah gitu ya, sebuah celah, di mana celahnya itu sebuah file gitu ya, sebuah file PHP. Jadi istilahnya kalau dia API-nya itu dia pakai Laravel ya, PHP Laravel. Biasanya kan kalau ada error kan ada pesan errornya. Kadang suka lupa itu juga tuh kadang tuh pesan errornya lupa dimatiin. Ya, jadi kelihatan semua tuh passwordnya semua, sampai password email, database segala macam itu kelihatan. Itu. Nah itu dia nggak masalah sih, itu debugnya udah mati. Tapi pas ada satu file itu saya lupa filenya apa, karena saya nggak terlalu jago di bidang ini gitu. Cuma tahu laporan dari anak buah saya, oke gini nih Pak gitu. Oh iya, oke, bisa masuk ya, kelihatan semua passwordnya. Dari situ, jadi kagak usah repot-repot lagi hackernya gitu kan. Tinggal akses satu file itu gitu. Saya lupa nama filenya apa, kayak tahu nggak kayak? Yang isi filenya tentang ini. Pernah dengar nggak? Apa? Belum tahu sih, Pak. Halo? Nggak tahu ya? Oke. Iya. Jadi saya lupa nama filenya apa exactnya, nanti deh kalau saya browsing gitu. Ada satu file yang bisa kita akses gitu untuk bisa mengetahui password segala macam gitu. Di ngotak yang lalu pas ada kita bahas tentang bagaimana ya orang tahu passwordnya gitu, nggak masalah gitu. Tapi orang tersebut kita batasi supaya nggak bisa masuk ke server tersebut gitu. Itu sih yang apa? Atau juga si Ungke bisa juga ngakalin juga kali ya. Oke, cara gitu ya, Ungke ya. Oke, terus apa lagi, Ungke? Selain itu, kan dianalisis tadi CH-mode-nya istilahnya, atau istilahnya hak aksesnya. Iya. Gitu ya. Jangan 77 semua gitu. Iya. Oke, terus apa lagi, Ungke? Selain itu, apa lagi metodenya? Dari mulai akses file upload gitu mungkin? Ya. File upload bisa, Pak. Terkadang sih begini, setiap aplikasi itu kan ada beda-beda, kayak misalnya untuk fintech, untuk student, untuk e-commerce. Nah, kebanyakan dari semua aplikasi yang berada itu, pertama itu biasanya mereka tuh akan cari SQL injection atau enggak upload data, permission access, password default, atau enggak juga mereka akan lihat aplikasi ini berjalan pakai apa sih, misalnya tadi kayak Laravel. Itu versinya berapa? Mereka akan coba cari itu di YouTube, di Google, versi ini ada nggak bug yang ada gitu di versi yang dipakai sama aplikasi itu, apa ada bisa di take over nggak website seperti itu sih, Pak. Ada juga kejadiannya seperti ini, websitenya aman karena dia self hosting, itu diakalinya dari
domain yang satu hostingan Sebelahnya. sama. Iya, 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 iya. ada seperti itu Pak. Jadi Iya, dipasang, di jumping namanya ya. iya. Samlingnya diambil, dimasukin, ditanam backdoor. Ya, saya pernah ngalami seperti itu Pak. Oke, jadi ceritanya itu em, tadi ya istilahnya putus-putus ya. Em, ngamanin datanya itu tadi gitu kan. Jadi istilahnya kayak Laravel segala macam, browsing segala macam itu itu sampai kelihatan semua bolong-bolong yang kayak jadi nggak usah ribet-ribet belajar. Sekarang mungkin tinggal cari di Google, YouTube, semuanya bisa gampang lah ya. Ya, kalau untuk sekelas aplikasi masih belum dilakukan pentest ya Pak. Karena Ya, kalau untuk aplikasi yang kayak di bank, e-commerce yang udah melakukan pentest itu hal-hal seperti itu pasti udah nggak ada, udah nggak diketemui. udah nggak temuin ya. Itu hal yang remeh-temeh lah ya. Iya benar. Yang remeh-temeh, oke. Um, by the way, si Ungke ini juga pernah pernah ini ngehack Google juga yang kayak atau nemu bug bounty. Iya, iya. Saya tadi sempat lupa bilang selain kerja kalau ada waktu luang saya jadi bug hunter. Nah kemarin nemu bug di Google waktu itu, take over dokumen. Ya, Oh ya? jadi ya subdomain Google waktu itu ya, Google Doc. Jadi dokumen yang punya orang saya bisa take over tanpa harus minta izin. Minta izin. Iya. Gila, seleb Google aja ya. Itu bisa ya bisa kamu ini bisa bisa diambil juga gitu. Masih ada Uh, celahnya ya. intinya sih Pak, kita ngerti dan kita bisa apa ya? Bisa melihat di mana ada celah yang bisa kita kita coba gitu seperti itu Pak. Hmm, hmm, hmm. Persisten ya, kurang lebih ya. Istilahnya iseng, ya itu emang passion ya. Kalau Passion nggak benar passion Pak. mungkin kamu nggak ini. Terus kan ceritanya gini ya. Ceritanya kan kamu kan udah masuk ke Google ya. What Iya. next gitu? eh Achievementnya apa lagi? Kemarin sih ada saya mau coba Microsoft. Kemarin sempat ngirim ada 2 bug waktu itu. Ternyata udah duplikat, udah Udah ada yang ketemu duluan. ya udah ada yang kirim duluan Pak. Seperti itu Pak. Iya. Oke. By the way, kalau misalkan sobat ngampus pengen tahu nih, berapa sih hadiahnya jadi bug bounty gitu, bug hunter gitu? Kalau untuk hadiahnya sendiri sih itu tergantung dari temuan yang kita dapat Pak. Jadi dia ada low, Range-nya. ya. Nah Hmm. kemarin saya dapat itu lumayan sih Pak, 1.000 USD. Wow, kan lumayan lagi. 1.000 US dollar. Iya, Gile. Tapi itu kan nggak bisa semerta-merta langsung kita belajar ngehack sebentar terus tiba-tiba langsung bisa ngehack Google kan. Itu iya proses ya. benar. Butuh Proses. berapa puluh tahun ya untuk Ya, bisa dicapai proses di posisi tersebut gitu kan ya. Oke. ya. Ini perlu diingat juga nih sobat ngampus. Jadi semuanya nggak instan gitu ya. Semuanya serba berproses ya. Gitu. Walaupun mau seperti apa sih gitu kan ya. Prosesnya tapi tetap jalanin. Nah, oke, mana nih oke videonya? Ngecas dulu sebentar Pak. Oke, oke, oke. Oh, pakai handphone ya? Laptopnya Pak lupa dicas. Iya, Oke, udah ya, aman ya. aman. Oke, nah, itu kan dari sisi itu ya. Kita bicara dari sisi teknis, dari si hacker ya. Gitu kan ya. Berarti kan ya tadi SQL injection yang paling umum, Iya. gitu, sampai dengan hak akses. Terus bagaimana dengan cara yang lebih ini lagi, kayak cara yang lebih apa ya istilahnya? Kayak ngehack ini, ngambil username sama password orang di cafe gitu, terus kemudian bisa masuk ke servernya mereka gitu. Itu salah satu cara juga nggak sih? Bisa seperti itu Pak. Jadi sebenarnya sih kalau kalau saya ya melihat satu masalah itu satu problem itu sebagai apa ya, harus ditaklukkan gitu. Apapun caranya bisa gitu. Ya jadi misalnya pakai cara ini nggak bisa, harus pakai cara ini. Hari cara ini nggak bisa, pakai cara ini.
yang terpenting adalah kita ngerti dulu, Pak. Karena kalau kita nggak ngerti sampai kapanpun itu mau 20 tahun, 30 tahun, kita nggak bakal bisa dapat. Iya, jadi kita mesti ngerti. Itu sih, Pak. Ngerti bagaimana cara proses hacking ya, Proses. di art of Kita mesti hacking ya. tahu, setidaknya kita mesti tahu program, bahasa pemrograman, tahu tentang network, ya kan? Nah, itu udah dasar. Karena kalau kita nggak tahu tentang network, tentang program, bagaimana kita bisa mendapat apa ya istilahnya solusinya gitu, Pak. Main asal babat Oke, aja gitu, seperti itu. banyak yang seperti itu ya, hacker yang asal babat terus ya kemudian ya bisa ini nggak sih berujung undang-undang ITE nggak sih kalau buat hacker-hacker gitu kayak. Sebenarnya sih banyak, Pak, banyak. Dan biasanya yang ketangkap seperti itu tuh orang-orang yang ketika belajar tuh nggak punya dasar untuk program, untuk network. Saya pernah punya pengalaman, Pak, ketika ada dikasih kirim ini ya spamming ya email waktu itu, eh, katanya dari Apple kan, dari Apple bla bla bla. Saya lihat karena mungkin ini spammer ini nggak ngerti tentang network, nggak tentang program. Saya lihat header emailnya. Waktu itu saya lihat nama nama PC-nya itu kan ketangkap sama header paket datanya kan. Nama PC-nya sama alamat IP address yang asli. Waktu itu saya print screen, saya cari di Google, Facebook waktu itu namanya benar, orangnya saya ketemu, maksudnya benar dan dia suka join di forum Karger waktu itu Carding ya. Saya message, Carding, oke. ya, saya message, waktu dia saya langsung ditelepon saya, Bang, sorry Bang, saya salah ini. Kok Abang bisa tahu saya? Seperti itu sih, Pak. Jadi kebanyakan itu anak-anak sekarang itu belajar tuh asal belajar, nggak punya dasar yang benar, nggak punya pengetahuan tentang program, tentang network, seperti itu, Pak. Jangan-jangan ini lagi mereka emang memang belum di fase itu. Ya notabene misalkan anak SMP aja, gitu kan. Anak SMP bisa zaman sekarang bisa jadi carding, gitu. Jadi mereka sama sekali belum tahu konsep ya ngoding gimana sih, gitu kan ya, proses bisnis gimana. Cuma sekedar gue baca di YouTube sama Google nonton gitu, kelar dapat semuanya gitu. Dijalanin Bisa jadi. jadi sih, Pak, belum sampai fase seperti itu, tapi itu akan jadi hal yang fatal sih sebagai seorang apa ya penggiat untuk menjadi orang security ya, untuk security. Karena kalau udah seperti itu nama kita akan jelek, sejago-jagonya kita perusahaan tidak akan pakai kita, Pak. Oke, ini perlu dicatat juga nih, ini bagus juga nih quote-nya nih dari Ungke nih. Sobat Ngampus juga tahu bahwasanya di dunia IT itu tuh dunianya sempit banget gitu ya. 4L istilahnya. Lu lagi gitu. Jadi ceritanya misalkan saya kemana gitu. Terus tiba-tiba ada orang lain gitu bilang, gue kenal namanya Ungke gitu. Padahal itu di luar dari circle of friend-nya saya gitu. Terus tiba-tiba orang baru bilang kenal Ungke gitu. Itu hal yang ya lumrah terjadi di dunia IT. Once ketika sobat ngampus bikin masalah gitu namanya jelek, maka akan jadi omongan di ini kan di forum-forum gitu. Lu jangan pakai dia deh gitu. Anaknya Iya, gini gini gitu. Nah, itu tuh yang harus dicatat. Etika profesi lah ya. iya, Itu perlu dijaga banget gitu istilahnya. iya. Nah, ini penting banget itu. Karena banyak orang juga yang nggak ngerti sih. Jadi jago gitu ya. Tapi tidak bisa menjaga etika profesinya gitu. Sehingga ya orang jadi malas pakai lagi Benar. gitu. Oke. um, yang paling effortnya paling lebih kayak gitu ya. Website mana kayak? Maksudnya Ungke sampai metode 1 gitu yang paling standar Ungke jalanin nggak jalan gitu. Standar 2 nggak jalan, standar 3 nggak jalan gitu. Sampai ya besokannya Dulu lagi gitu. dulu sebelum kerja ya, yang masih kuliah itu sebelum ke profesional sekarang itu pernah bank sih, Pak. Bank, terus waktu itu sempat masuk ke salah satu bank, itu bank lokal, ada bank luar negeri Internasional. juga. Iya, itu sih, Pak. Itu yang waktu itu saya nguliknya tuh 4 bulan, baru saya bisa masuk 4 bulan ya. 4 bulan. Iya, itu saya Gile. duduk kumpul-kumpul dokumentasinya, terus analisa, ya seperti itu, Pak. Wow. Jadi kayak ini juga ya. Kayak um, ya bener-bener kamu passionate banget di situ. 4 bulan Iya, loh sampai segitunya. iya, Gila. 4 bulan dicoba-coba. Itu tiap hari berarti ya? Tiap hari coba, tiap hari coba, tiap hari coba. iya, seperti itu. Nggak ketemu, cari lagi di Cari Google, lagu, iya. cari lagi. Oke nih kayak
Ini kan ada level-level ini kayak tadi saya bilang level 1, level 2, level 3. Kayak level 1 yang Ungke kayak gimana sih yang paling gampang? Dulu sih yang saya ngalamin ya Pakai Pak, tools ya? ya pakai tools. Pakai tools, oke. Ya, kayak Akunetics, ya pokoknya tools-tools scanner lah. Simpel-simpel ya, tool Iya, scanner, oke. iya. Tool scanner untuk scan password atau scan port yang bolong? Eh, Semuanya Pak, port. Semuanya? Iya, itu kan seperti Akunetics itu ada tuh, tinggal kita masukin URL target kita, terus ntar dia Oke. nge-crawl, nge-scan, Oh, kali dia akan ditampilin. crawl semuanya. Iya, seperti itu. Bolongnya di mana aja gitu ya. Iya, benar. Oke. Jadi ketika sudah ketahuan notifnya bolongnya di sini tinggal dipenetrasi aja. Iya, Gitu ya. benar. Iya. Itu sebentar dong, kayak. Iya sih, Pak, sebentar. Tapi banyak kasus di mana ketika kita mulai nge-scan gitu, itu udah diprotek sama aplikasinya itu, udah di deny dalam waktu 5 menit itu di lock IP address kita gitu. Di lock sama si server yang mau kita pentest atau sama si aplikasi tersebut? Sama Aplikasi toolsnya gitu maksudnya. Aplikasi yang server, target. server. Oh, server yang akan kita Iya, ini ya, pentest iya, ya. iya, biasanya Oh, seperti itu. berarti mereka sudah tahu tools tersebut dan sudah kalau ada yang masuk gini langsung di notif gitu. Iya, Kira-kira gitu. benar, Pak. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Iya, Oke, berarti tools tersebut udah ini dong, udah ya orang-orang udah tahu lah istilahnya iya, gitu kan ya. Kalau benar. misalkan ada yang ada dari alamat aplikasi ini, maka langsung diblok gitu ya. Iya, Oke. Even pakai VPN pun juga sama aja ya. sama aja sih, Pak. Sama aja ya. Langsung Sama ketebak. aja. Oke. Menarik. Terus kalau itu yang paling gampang. Nah, berikutnya misalkan wah ternyata pakai tools nggak bisa nih kayak gitu ya. Ini gimana lagi caranya gitu? Masuk ke level berikutnya berarti misalkan. Iya, biasanya sih contoh ya kayak di perusahaan e-commerce gitu yang udah banyak eh, penggunanya, Modulnya. ya itu kita itu harus melakukan itu bukan pakai scan lagi Pak, tapi secara manual, di mana kita harus mempelajari fungsi-fungsi dari aplikasi itu, ya kan? Kita analisa oh parameter ini manual testing lah bisa dibilang. Manual testing. Oke. Dari Iya, setiap modul, dari setiap parameter itu dites semuanya. dites. Iya. Oke, 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 Seperti oke. itu. Oke, berarti itu butuh waktu juga dong berarti. Butuh waktu sebanyak, ada berapa banyak modul, terus kemudian tes satu-satu, parameter yang dikirim apa aja, terus masuknya Iya, kemana gitu kan ya. iya benar Pak. Seperti itu. Oke, 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 oke. Terus kalau once ketika sudah ketemu, what next? Kalau misalkan udah ketemu, oh ini ternyata parameter ini, variable ini gitu, ternyata bisa masuk gitu. Nggak bisa masuk apa masuk Pak? Nggak Bisa bisa. masuk, bisa masuk. Oh, Bisa masuk gitu, oh. terus bisa masuk. Nah, kita kan lihat impact-nya apa sih dari misalnya ketika di situ ada temuan ya, misalnya bug-nya misalnya upload file gitu kan. Apa sih impact yang Oke, terparah dari temuan ini? Nah, nanti kita akan coba POC hasilnya, ya kan. POC itu apa kayak? Eh, Apa ya? Proof of concept. Jadi Proof kita of langsung concept, oke. ya, jadi kita Proof of langsung concept. iya, Demo di langsung depannya. demo, iya. Oh, ternyata benar. Karena terkadang gini, Pak, ada beberapa aplikasi scanner ya. Itu ketika kita ngelakuin testing itu, misalnya oh ada SQL injection gitu kan. Tapi ketika kita POC itu nggak ada karena udah diblok sama firewall atau sejenis firewall lah ya seperti itu. Jadi harus ada POC-nya, pembuktiannya bahwa benar ternyata aplikasi ini memiliki kelemahan atau celah seperti ini gitu Pak. Oke, berarti emang jadi ceritanya adalah ketika Ungke mendapatkan sebuah bug gitu istilah atau sebuah bolong lah ya, bolong dari Ya, sebuah aplikasi, terus kemudian Ungke lapor dong ke mereka. iya benar. Oke, lapor ke mereka email, bahwasanya laporan ditemukan sebuah ini ya, sebuah Iya, bug seperti ini gitu. Oke, terus habis itu mereka ini ngundang Ungke gitu kan ya. iya Ngundang benar. Ungke terus kemudian Ungke demo di depan mereka. Ada seperti itu, ada yang langsung balas lewat via kontak email ya. Oh terima kasih bla bla Hmm. bla. Seperti itu Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Berapa banyak yang manggil Ungke dari sekian banyak yang Ungke temuin bugnya? Maksudnya sampai dengan Ungke itu emang harus
presentasi di depan mereka gitu. Eh, terkadang sih Sekian yang banyak loh. terkadang yang manggil itu biasanya yang kritikal ya Pak ya, yang Kritikal, ya yang pembayaran gitu ya. iya seperti itu. Pasti Ujung-ujungnya langsung duit. iya benar. Seperti itu. Oke, kritikal tuh sebenarnya kayak kayak ini, kayak ya duit ya. Dunia bank itu, nah ini juga nih. Dulu saya mikir kayak gitu ya, bahwasanya kalau ditanya kalau dibandingkan data patient, data rumah sakit itu, data kesehatan seseorang sama data bank, itu lebih penting mana, gitu kan? Pasti kalau di awal-awal, jawabannya pasti data bank gitu kan ya, Iya. gitu. Ternyata enggak. Ini saya juga baru tahu berapa tahun yang lalu gitu, setelah ketemu sebuah project gitu kan. Ternyata data rumah sakit itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau data bank, kalau misalkan duitnya hilang, orang tersebut nggak langsung mati, gitu. Matinya setelah dia stres dulu, duitnya hilang, baru dia mati. Sedangkan kalau data rumah sakit, misalkan gitu ya, ada orang tahu misalkan saya alergi kacang gitu, saya alergi kacang nih gitu. Terus tiba-tiba dia ngasih saya makanan gitu, ngirimin pakai inilah ojek online gitu, ngirimin sebuah makanan tapi nggak dikasih tahu bosnya dalamnya kacang. Kalau saya makan gitu, saya mati gitu. Itu yang kadang kita ngerasa bosnya hati-hati lu data bank bahaya. Karena konon bener nggak sih kayak bank itu tiap 6 bulan sekali itu di ISO sama Bank Indonesia. 6 bulan sekali. Dari pengalaman saya sih 3 bulan ya Pak. Kalau tiga di bulan bahkan. klien-klien yang saya pegang itu biasanya seperti itu 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Tergantung dari aplikasinya itu seperti apa. Biasanya di ISO sama BI. Oke, ISO-nya juga modelnya pentest juga dong. Ada seperti pentest, ada audit internal mereka seperti itu Pak. Oke, kita masuk ke pentest nih. Um, kan tadi kan Ungke tadi kan level 1, level 2 itu kan cara metode Ungke sendiri gitu. Ya. Ketika Ungke masuk ke dalam sebuah perusahaan, tergabung dalam sebuah perusahaan profesional ya berarti ya, itu ada ini nggak sih standarisasi bahwasanya oke, step by step-nya seperti ini, checklist seperti itu nggak sih kayak? Ada. Biasanya kita pakai ISO ya. Untuk melakukan pentest itu kita pakai ISO minimal itu pakai OAPS top 10 untuk security-nya. Ya, jadi kayak gimana Pak? Ya ya terus. Iya lanjut lanjut lanjut. Kayak temuan-temuan yang sering dilihat di publik ya, kayak SQL injection, XSS, apa LFI, banyak ada 10 temuan yang biasa ditemuin gitu 10 di temuan. iya. Wow, Ya. 10 temuan. Itu biasanya sih standarnya seperti itu, Pak. Tapi dengan berjalannya waktu, itu kan aplikasi itu ada banyak itu yang terkadang dulu waktu saya join ya di satu perusahaan, itu saya bingung. Saya menemukan sesuatu temuan, tapi mau namakan apa gitu kan. Kan kita harus kasih nama tuh, Pak. Temuan A, bla bla. Iya, Cuma kalau iya, itu betul. oke. Tapi kayak misalnya missing akses kontrolnya seperti apa, terus IDO seperti apa itu sih, Pak. Seperti itu. Nggak ada namanya gimana? Terus kamu ngusulin sendiri gitu? Saya coba uh, cari apa artikel-artikel atau enggak uh, konsultasi sama atasan saya. Oh, kasih ini aja seperti ini bla bla bla. Oke. Berarti ada listnya ya, ada list Ya segala ada macam list. checklist. Ya. Terus kemudian nanti step by step-nya itu adalah nanti kita jalankan perintah-perintah list tersebut secara ini terus kemudian tinggal dikasih ke klien ya, bos ini lolos 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 gitu, checklist checklist Ya checklist. seperti itu. Oke. Nah pengalaman Ungke, tiap perusahaan beda apa enggak kayak Beda Pak. metodenya atau sama? Beda-beda. Beda. Terkadang juga dari pihak perusahaan klien kita ya, perusahaan itu sudah punya standar sendiri. Punya Jadi mereka standar. mereka request kita harus pakai seperti ini seperti itu. Nanti dari pihak perusahaan saya itu kasih tahu ke kita sebagai pentester bahwa oh kita nak pakai metodenya seperti ini, mereka requestnya seperti ini, gitu Pak. Oke. Berapa lama untuk mengetes sebuah aplikasi kayak e-commerce lah kayak rata-rata? Dengan Biasanya metode yang standar yang digunakan ini ya, baku ya, oleh industri gitu. biasanya sih sebelum melakukan pentest itu kita akan lihat ketemu ya kan, bikin planning gitu kan.
apa sih yang masuk scoop itu. Nah dari scoop itu misalnya ada 3 konten gitu Pak. Nah dia hitung dari situ akan ketahuan, oh kita butuhkan 3 hari, 4 hari atau 5 hari, ya, seperti itu. Jadi kita akan lihat dari scoop pekerjaan dulu, berapa banyak yang harus dikerjakan. Dari situ kita akan SOW. bisa tahu 3 hari yang kita pakai atau 5 hari atau 2 minggu atau lebih dari itu gitu Pak. Oke, berarti pertama kali kita harus nentuin dulu scope-nya ya, scope of work-nya istilahnya, SOW Ya. lah kalau dalam ini. Scope of work-nya itu mau sebesar apa gitu kan ya. Oh ternyata cuma yang dites aplikasi A, B, C misalkan gitu ya. Iya. A, B, C. Kemudian A, B, C ini akan butuh waktu berapa lama, setelah itu baru dites satu-satu. Setelah Iya. mereka approve lah ya, oke dengan usulan segala macam, oke akan dites. Oke. Nah nanti report-nya itu dalam bentuk apa, Kak? Dokumen. Dokumen ya. Iya. Jadi segala macam temuan itu dikasih ke mereka gitu kan, dikasih mereka. Oke, ini ternyata temuan dari kami gitu seperti ini gitu. Iya. Nah, habis itu mereka yang terima nih. Iya. Nah, Ungke habis itu balik lagi nggak? Ngetes lagi nggak? Lagi nggak? Biasanya sih ada perbaikan, Pak. Jadi report dikasih ke pihak klien, klien akan ngasih biasanya ke pihak developernya yang membuat aplikasi itu, dia akan baca, oh temuan seperti ini. Biasanya ada komunikasi lagi untuk perbaikan, namanya retest. Jadi Retest, oke. iya, jadi programmernya akan coba berkonsultasi sama pihak pentester. Ya, Pak, ini seperti apa sih? Kalau mungkin dia masih belum mengerti, ntar dijelaskan dan dia akan coba perbaiki. Setelah perbaiki nanti mereka ready, kita retest lagi apa udah benar-benar ditutup, apa masih open gitu temuannya. Seperti itu, Pak. Kadang masih ada yang itu nggak sih? Ada yang nakalan nggak sih? Developernya gitu, diganti Banyak, sedikit. banyak, Pak. Banyak. Diakalin istilahnya. Jadi istilahnya nggak soft gitu. Biasanya itu terkait deadline mereka juga sih, Pak. Saya pernah ngalamin waktu itu, saya temanin sampai jam 10 malam, udah selesai, mereka masih belum bisa perbaiki. Saya sampai pulang, sampai di rumah, saya di WA, Mas udah selesai. Saya berpikir, ini kayaknya main sulap gitu ya. Ya, ternyata parameternya doang diganti, Pak. Parameter Tapi tetap dari, ini ya. iya, jadi misalnya parameternya itu A, itu diganti B. Terus saya bilang ini masih belum berubah. Terus saya kasih penjelasan. Dia ketawa, kok Mas bisa tahu katanya. Seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, Abang Jago dibohongin lah. Oh gitu. Jadi mereka emang ada beberapa yang nakalan lah ya. Ya Ada, biar Pak. cepat lah, karena mereka juga ini judit juga kan. Deadline. Atau enggak juga biasanya Deadline. sih udah nggak tahu mau ngapain, Pak. Udah stuck gitu, udah ya udah deh, kok gue akalin aja deh. Seperti itu. Skop kamu itu sebenarnya cuma memberikan sebuah temuan ya, tidak memberikan solusi gitu. Kadang ngasih solusi juga nggak sih, ngebantu si developernya, lu harusnya begini gitu ya. Ya, Gitu kita pakai solusi. Jadi misalnya nih temuannya tentang SQL injection. Nah, itu kita akan kan temuan, impact-nya kemana, penjelasan tentang temuan, terus apa yang harus dilakukan biar temuan itu diperbaiki. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. By the way, itu SQL injection itu kan sebuah metode yang lama sekali ya. Tapi sekarang masih ini juga, masih tren juga. Maksudnya masih banyak orang yang melakukan kesalahan yang sama kayak di SQL injection. Iya, masih banyak. Ya. Karena sih itu kan iya. Gimana? Biasanya sebegini, kayak PHP ya, kayak CI, Laravel itu kan udah punya CI Laravel. Ya, udah punya security sendiri ya untuk mengatasi itu. Betul. Terkadang kembali lagi programmernya itu untuk ngejalanin fungsi itu, nge-query-nya seperti apa, Pak. Itu problemnya di situ. Iya. Kalau dalam bahasa membuat sebuah aplikasi itu ada yang namanya sanitasi. Pernah dengar nggak sanitasi? Iya. Iya, sanitasinya itu jorok istilahnya. Jadi entah nggak dikasih exception atau dibuangnya kemana-mana gitu. Ya saya pernah ngalamin itu kok. Jadi baru tuh, oh ya ternyata sanitasi kita jorok ya. Kita benerin gitu. Ya, seperti itu sih. Pengalaman ya, saya pernah pengalaman di mana ini benar-benar krusial karena duitnya tiba-tiba berubah. Jadi pernah ketemu saya, ini kok duitnya berubah ya? Gitu. Padahal harganya nggak segini nih. Ini ada yang ajaib gitu. Ini ada yang ajaib dengan jumlah uang ya gitu. Karena nggak mungkin transaksinya dengan jumlah sekian gitu. Terus setelah diprediksi, oh ternyata
itu tadi dari webnya itu bisa didebak gitu. Sebelum dikirim diganti dulu parameternya gitu ya kayak. Ya. Ganti parameter tadi yang kayak cerita tadi. Jadi ceritanya websitenya itu jadi pakai tools debugger ya dari browser Ya. gitu kan. Terus sebelum dikirim di stop dulu, terus diganti dulu Intercept. parameternya Ya, benar. dalam. Itu cara yang paling simpel juga yang kayak Benar. cara paling simpel. Oke. Tahu password juga dari situ juga berarti kan? Tinggal dia pakai metode apa gitu, MD5 atau berapa gitu ya. Iya, nanti kita ngambil terus kita coba crack seperti itu. Oke. Wah, amazing lah pokoknya. Oke, oke. Oke, ini menarik. Pernah ada orang luar nggak kayak kontak gitu untuk Banyak, Pak. kerjasama gitu? Banyak. Kemarin Banyak saya ya? dari Alibaba, terus dari apa ya kemarinnya? OLX yang di Luar, iya, Cina. bukan apa ya? .pel itu apa ya? Karena waktu itu saya nemuin SQL injection waktu itu Pak di OLX. Terus waktu itu saya dikasih penghargaan lah seperti itu. Datanya Hmm. banyak, cukup banyak. Waktu itu saya mikir buat saya dumping itu, wah datanya banyak banget. Udahlah. Pernah main kayak ini nggak sih dark web gitu nggak sih kayak kan dark web kan Eh, jualan-jualan data iya, gitu nggak sih? Pernah tapi kayak gitu nggak enggak, kayak? saya nggak pernah Nggak main. ya? Ya, nggak Ayo, main. good lah. Gitu. Cuma sekedar tahu aja that's it gitu. Nggak Iya, pernah tahu. disebar. Iya, benar. Oke, bagus lah masih ada etiket etiket baik lah. Kadang-kadang kan ini dijual gitu, dijual tuh bahkan dikasih ke mana kayak biasa dijual. Gitu lakunya kemana sih kayak data itu kayak? Banyak Pak. Biasanya sih ke apa perusahaan lawan perusahaan mereka gitu kan. Terus ke spammer untuk iklan-iklan gitu Pak. Spammer, oh ya spammer Iya, iklan nih, iya, pakai ya. pakai banyak Oke sih. oke oke Buset, oke. lu gitu doang. Lu ngetik-ngetik transfer 100 juta salah satu Oke, nomor. Iya, kan? ini kayaknya perlu di mute Dan dulu dah guys. Biasa lah kalau webinar pakai Zoom. Oke, ini banyak yang nanya nih ya, udah mulai banyak yang nanya nih, ngobrol seru. Oke oke oke. Ini ada beberapa banyak yang sudah mulai nanya-nanya terus. Bentar, nanti kita bahas. Buat jajan somai Bang Yono bisa dapat banyak. Ya juga sih, lu bisa sampai Bang Yononya juga bisa dibeli juga sih. Beli Bang Yononya. Jadi chef pribadinya Ungke gitu. Oke, oke lanjut lagi kayak tadi terkait masalah tadi ya. Kita sudah bahas tentang ini. Berikutnya adalah kita akan bagaimana cara melindungi data kita gitu. Buat Uh, pribadi kita dulu deh. oh ya. Gitu. Tips dan triknya gimana sih kayak? Apakah kita memberikan data kita benar-benar ini ya so generous gitu istilahnya semuanya dikasih atau kita sebenarnya punya ini nggak sih ada backupan data di luar kita gitu ya data nomor telepon segala macam lah gitu. Kalau dari saya sih begini Pak, ketika kita melakukan menginput data di internet ya, misalnya ke sosial media, forum, itu kita harus cek dulu data yang diberikan itu seperti apa bersifat terbuka, apa pribadi ya. Contoh kayak nomor telepon, alamat rumah, sama apa nama Email, orang, email nama sih orang tua, nama orang tua ibu lah ya. nama nyokap ya, nama Ya, nyokap ya, ya. seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih kita ngamanin data itu aware sama diri kita sendiri aja sih Pak. Kita harus tahu apa aja yang bisa kita publish, Impact-nya nanti. ya, publish ke luar dan apa saja yang harus data kita itu yang tidak kita publish. Terus contoh nih Pak, saya kemarin tuh ada yang nelpon, katanya kan dari apa ya waktu itu ya dibilang survei, ya, bla bla bla, dia tahu Oh, nama survei, saya, oke. bla bla bla. Nah, dia bilang saya hanya dari bagian survei bla bla bla. Terus dia bilang, Pak Peter, nanti kita akan cocokin data Bapak sama data di kita katanya. Dia nanya apa benar nama Bapak Whitman Peter? Saya bilang iya. Terus nanya nama ibu kandung ya kan. Saya bilang, Mbak begini ya Mbak. Seharusnya kalau mau konfirmasi data itu kan mbaknya yang bilang bukan saya kan. Iya, Karena saya iya, iya. pemilik data kan. Iya. Yap. Terus dari situ mungkin dia agak
takut atau apa nggak ngerti ya, langsung dimatiin sama dia Pak. Jadi ya terkadang tuh orang awam itu nggak ngerti, nggak aware sama hal-hal seperti itu. Data-datanya itu Oke. dikasih ke orang, dan banyak kan orang awam itu Pak berpikir bahwa gue siapa sih, ya kan? Gue nggak ada Ah iya, rahasia apa, ya kan? betul. Ya, Bukan padahal presiden, bukan orang penting. iya, padahal kan tanpa dia sadari itu ya dia lagi ngebuka diri, bukan cuma dirinya sendiri, tapi ke orang yang dekat dia, entah itu orang tuanya, anaknya, istrinya, ya kan? Oke, hari itu dia nggak ada masalah dengan dia membuka data ke publik, tapi di kemudian hari datanya bisa digunakan oleh orang lain untuk pinjaman online misalnya, ya kan? Oh iya tuh, sering Kayak banget itu. ya seperti itu sih, Pak. Jadi intinya sih harus kita aware aja sama diri kita, data mana yang harus kita publish, data mana yang harus kita benar-benar nggak publish. Kadang suka ini kan ya, ada yang, tolong dong, foto dong, pakai KTP lu, selfie gitu. Nah, ya. Banyak itu Pak. Itu dipakai. Sekarang banyak yang jual seperti itu Pak. Jadi jual Oh ya? foto, pegang KTP. Iya, itu di dunia gaib banyak Dan jual banyak gitu. ya? Dan Iya, banyak orang yang kayak gitu yang mau ya? ya terkadang sih mereka berpikir bahwa data itu nggak penting buat mereka, ya kan? Gue nggak ada gunanya, ya kan? Jadi satu kali Mm-mm. foto gitu misalnya dikasih 300-200 ribu. Ya, mereka kan udah senang Pak. Iya. Iyalah, nggak mikir sampai ke ini ya. Karena rata-rata orang-orang yang mungkin secara literasi tentang ya dunia-dunia seperti ini sedikit ya. Cuman tahu bosanya ya udah, gue dapat duit 200 ribu, that's it gitu. Iya, daripada nggak Dan nggak dapat. tahu bosnya nanti dikejar-kejar sama debt collector, nggak tahu kan. Iya, paling simpelnya seperti itu. Oke. Ya fintech banyak banget sih. Terus Banyak. pasti banyak banget lah ya yang kejadian seperti itu. Oke. Terus bagaimana dengan perusahaan kayak ini pribadi tadi kita berarti kan kita tidak boleh istilahnya bukan nggak boleh tetapi harus menimbang ya istilahnya. Menimbang ya. Bang bosnya mana sih yang sekiranya gue boleh share, mana yang enggak gitu ya. Iya. Jangan sampai ya dulu pernah ada kejadian anak bos saya tiba-tiba foto selfie terus saya bilang lu buat apa foto selfie? Jangan. Dulu banget ya. Sekarang udah. Nah, terus bagaimana dengan perusahaan kayak? Kalau yang pengalaman saya ya, kayak di bank itu mereka akan sangat menjaga data pelanggan mereka ya. Ya, karena bagi mereka kepercayaan adalah nomor satu bahkan. Betul, Ya, reputasi. Ketika ada isu itu akan mereka merasa bahwa mereka sangat dirugikan. Ya, padahal setiap hari itu di dunia seperti bank itu banyak kasus, banyak isu, tapi mereka nggak mau publish karena ya itu tadi kepercayaan itu, Pak. Nah, salah satu contoh itu kalau di perusahaan itu ya dilakukan ya pentest, Pak. Dilakukan pentest, terus update tentang aplikasi yang mereka pakai. Misalnya, kita udah pakai masih versi PHP misalnya kan, PHP 7 poin berapa atau masih 5, kita upgrade lagi. Terus masalah server, terus ya ISO melakukan standarisasi untuk aplikasi gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke. Ini juga sih ya, yang masalah bank. Bank itu sangat amat menjaga, benar setuju sekali. Sampai bahkan kalau kenapa-napa gitu ya, kasus-kasus yang benar kata Ung kayak gitu. Dulu saya punya teman programmer bank gitu. Dia salah baca 1 digit 0. Salah baca 1 digit 0, impact itu bisa 1 hari bank tersebut ruginya adalah sekitar 20 miliar. Tapi itu nggak sampai besar gitu istilahnya. Berita besar. Efeknya cuma itu sih. Saya tanya, lu gimana terusnya? Ya paling inilah depending nggak naik jabatan berapa tahun gitu doang. Cuma gara-gara salah baca. Ada banyak lagi kasusnya gitu. Jadi istilahnya ya nggak sampai booming ke media-media besar gitu. Itu memang mereka sangat amat inilah jago lah nutupinnya. Nah, tetapi juga dengan e-commerce itu, nah ini nih kalau e-commerce kecolongan data itu digoreng sama pesaing e-commerce yang lainnya. Benar, pasti. Kan, ya. Reputasi kan. Reputasi. Gitu, benar. Reputasi. Oke. Jadi mendingan bayar ini ya perusahaan-perusahaan pentest dibandingkan dengan kehilangan reputasi. Karena ruginya lebih gede dong. Iya, kebanyakan sih banyak perusahaan yang saya lihat ya Pak. Mereka tuh lebih
berpikir bahwa data itu pelanggan, data pribadi pelanggan itu lebih berharga dari berapa aset yang mereka miliki. Ada seperti itu, Pak. Ya, mereka lebih menghargai data pribadi nasabah gitu kan, atau member, daripada berapa aset yang menurut mereka ya udah gue keluarin berapa duit berapa ini, yang penting kepercayaan itu masih ada ke mereka gitu. Iya, iya. Tapi banyak juga ya, karena kan gini kan, konsep dasar dalam dunia um, security ya, mau security yang digital seperti yang kita bahas sekarang atau security di dunia real. Karena konsep dasarnya adalah maling itu lebih pintar dibandingkan polisi. Jadi istilahnya itu kayak moving target banget nggak sih, kayak istilahnya kayak sesuatu yang gue udah nutup ini nih, terus tiba-tiba ya elah seminggu kemudian bolong lagi tempat lain gitu, istilahnya udah di patching nih gitu tapi masih bolong lagi gitu. Seperti itu nggak sih modelnya? Jadi kan emang harus benar-benar ada ini nggak sih, ada istilahnya ada ini nggak, fasenya nggak, kapan gue harus konsen terhadap security di aplikasi perusahaan kita sendiri gitu. Kalau menurut saya sih ketika kita merasa aplikasi kita udah besar atau punya transaksi lah ya, itu maka harus dilakukan konsentrasinya mesti ada juga di security, Pak. Seperti itu. Misalkan ya minimal. Halo, Pak. Nggak ada suara, Pak. Halo. 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 Halo, Pak. Kan? Halo, Pak. Oke. Halo. Iya. Udah kedengaran. Halo, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Ya, mati lagi, Pak. Halo, halo. Halo, Pak. Halo, halo. Halo, halo. Iya, Pak. Oke. Udah balik Oke. ya suaranya ya? Ya, ya udah balik. Oke, maaf ya. Ya. Oke, tadi kan Ungke bilang bahwasanya ketika sudah mulai besar aplikasi kita,
baru kita ngerasa bahwasanya oke, saatnya kita mulai pentest gitu. Sebenarnya ada ini nggak sih, kayak misalkan kayak mobil servis aja kayak gitu kan ya. Mobil servis itu tiap kilometer misalkan 10.000 atau 6 bulan lah gitu. Nah, ada kriteria nggak sih ketika sebuah perusahaan-perusahaan besar gitu, atau misalkan perusahaan, ya pokoknya perusahaan lagi, yang notabene dia harus mulai nih ngerasa bahwasanya oh saatnya kita mulai ini nih pentest lagi gitu. Biasanya sih kalau dilakukan pentest itu Pak, pertama ya, eh, 3 bulan sekali. Itu kalau tidak ada penambahan fitur. Tidak ada Oke. penambahan fitur di aplikasi. Oh, Ada oke. ya. Ada juga terkait dengan masalah serodai. Jadi misalnya aplikasi kita baru pentest nih 3 hari, terus ada serodai yang berdampak pada aplikasi kita. Misalnya kita pakai Laravel yang terbaru, ternyata ada exploit di mana sudah tidak bisa diperbaiki serodai ya namanya itu. Nah mau nggak mau langsung dirobak lagi Pak, seperti itu. Oh, rombak lagi ya. Iya. Terus ada juga misalnya nih ada studi kasus kejadian gitu kan. Lagi berjalan ketika setelah pentest kita nggak nemuin apa-apa gitu misalnya kan, atau enggak pas 5 sampai 10 hari itu ada kejadian gitu misalnya. Lah ini kok bisa ada serangan gitu kan. Nah, ketika dicek lagi ternyata ketika di pentest sama di live-nya itu ternyata menggunakan misalnya aplikasi yang berbeda, maksudnya framework-nya itu yang berbeda. Ada yang seperti itu kejadiannya, Pak. Oke. Iya. Ada kejadian ini nggak sih, setelah ketemu pentest terus tiba-tiba, waduh kayaknya kita harus bukan rombak ulang, harus bikin ulang lagi dari nol gitu. Ada nggak sih kayak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Widih, itu investasinya belum dipakai terus tiba-tiba harus bikin dari nol gitu ya? Biasanya yang kena itu uh, pihak developernya. Ada, Pak. Ada banyak kejadian seperti itu. Banyak ya? Banyak. Hati-hati nih sobat kampus, kayaknya bikin aplikasi itu bukan sekedar bikin aplikasi tok gitu Iya. istilahnya. Oh ya, go live gitu, happy day gitu ya. Tetapi sobat kampus harus bisa memperhatikan dari sisi keamanan gitu, security. Jadi yang namanya ngoding itu bukan sekedar ngoding seperti Ungke tadi sampaikan gitu. Ngoding itu bukan hanya ngoding, tapi ada sisi lain yang harus sobat kampus ngerti, bahwasanya ada sisi security nih yang orang bisa ya ngotak-atik jeroannya kita lah gitu ya. Iya. Oke, Engke. Mungkin sebelum kita masuk ke polling ya. Doxing itu apa sih, kayak? Pengen nanya nih, doxing. Doxing ya. Doxing itu sebenarnya tindakan yang berbasis internet untuk meneliti atau memperluas informasi pribadi ke publik. Entah itu informasi bersifat pribadi perusahaan gitu, Pak. Oke. Jadi ngambil data orang tanpa Ya, izin, tanpa terus izin. dipublikasi ulang lagi ya. Kurang Iya, lebih seperti itu ya. kurang lebih seperti itu, benar. Oke, itu bisa kena undang-undang ITE lah ya, Benar. impact-nya. Oke, hati-hati sobat kampus. Kalau mau nyoba nge-hack, that's it gitu. Habis itu ya gue cuma dikasih ini spoiler dikit-dikit lah, jangan dikasih semuanya. Gitu kan. Ya kasih aja fotonya sedikit gitu. Terus ya pokoknya jangan inilah, jangan terlalu nampilin semua yang kayak ya. Kasih aja Benar. misalkan nama fieldnya dikit-dikit gitu, jangan semuanya gitu. Berapa row gitu jumlahnya gitu kan. Oke. Terus lagi kayak untuk bisa masuk ke dunia profesional ini yang sedang Ungke jalankan gitu ya, security komputer, itu butuh sertifikasi apa aja ya? Kalau untuk sertifikasinya kayak CEH ya, CEH. Oke. Ya, yang lagi booming sekarang itu yang banyak orang di pihak perusahaan yang meminta ke kita sebagai seorang profesional itu OSCP, OSC, OCP ya? ya, CAS, LPT, seperti itu, Pak. Tapi yang lagi ngetren sekarang sih OSCP, ya, yang punya Oke. Kali Linux. Ya, Kali Linux ya, oke. ya. Nah, investasi untuk sertifikasi itu berapa? Kita harus ngeluarin berapa duit sih, kayak? Kemarin tuh kalau OSCP itu 15 ya. Kalau 15 nggak juta ya? salah USD, 15.000 USD. 15 US dollar. 15.000 USD. Iya. Wow. 15.000 USD. Oke. Itu investasi tersebut. Kalau sekarang profesional,
Baliknya berapa lama, kayak? 5 bulan, Pak. 5 bulan balik? Oke, sampai setahun lah. Itu kayak cicilan 0%. Biasanya 6 Tergantung ya, bulan, Pak. 12 bulan. Tergantung dari pendapatan Jadi, ya. kalau di pentester itu ada tipenya seperti bayar bulanan, Pak. Ada Oke, kalau kayak saya itu per per hari. Mandes, per hari. Mendes, ya. Ya, per Mandes. Nah, itu kalau kayak begitu ya nggak sampai sebulan juga sih. Udah, Ya kalau Mendes ya, iya, Mendesnya udah berapa US dollar ya, iya, ya lebih kebayar lah udah sebulan gitu. Nah iya, itu tadi sobat kampus. Kadang-kadang gini ya, seorang mahasiswa gitu ya ketika ditanya, kita ngambil sertifikasi, buat apaan sertifikasi gitu kan ya? Buat memenuhin apa istilahnya file doang gitu nggak kepake. Jangan salah loh, itu jadi investasi yang luar biasa besar gitu. benar. Saya juga pernah ikut sertifikasi iseng aja gitu. Cuman bayar 500.000 rupiah, murah banget 500.000 rupiah. Sekali project balik modal berkali-kali, bisa ngambil sertifikasi berkali-kali gitu. Jadi jangan ngeremehin masalah sertifikasi gitu ya. Mulai dari sekarang deh. Jadi passionnya apa sekarang sobat ngampus ya langsung dipilih gitu, ambilnya sertifikasinya karena ijazah juga ini juga ya nggak ini juga mewakili istilahnya gitu ya. Nggak bunyi istilahnya. Butuh ada pelengkap lagi yaitu sertifikasi gitu. Oke, kita masuk ke polling ya. Oke, Bu Admin, silakan pollingnya. Oke, polling yang pertama. Secara umum penetration testing terdiri dari berapa tahap? Yang A, planning, information gathering, vulnerability assessment, exploiting and reporting. Yang B, wired, vulnerability assessment, exploiting. Atau C, planning, vulnerability assessment, dan exploiting. Oke, nanti habis ini kita bahas kayak satu-satu kayak. Iya. Kita tunggu sampai berapa nih? Ayo guys. 29%, 30%. Saat ini yang memimpin nomor yang A gitu ya. 78%. Oke, sampai 50% kayak. Yang oh yuk nggak naik lagi. Oke, naik. Ini salah nggak apa-apa sih. 47, 3% lagi. Kita tutup. 1% lagi. Waduh, salah nggak digigit sama Pak Host. Hostnya bukan ini. Oke, udah. Kita tutup. 66 voted. Nah, paling besar adalah yang A. Bener nggak, Kek? Planning, informasi gathering, vulnerability assessment, exploit. Iya, benar, Pak. Benar ya? Oke. Benar. Berarti tadi yang kita bahas itu sebenarnya mencakup ini kan? Benar. Planning tadi, Ungke. Ungke bilang kita harus melakukan analisis dulu. Iya, benar. Gitu kan? Information gathering juga begitu juga. Gitu. Iya. Cari fungsi-fungsinya dulu. Modul-modulnya apa aja. Gitu. Terus kemudian sekiranya nanti dilihat parameternya apa aja. Gitu. Iya. Nah, habis itu baru vulnerability assessment. Baru mengisi, oh ya ternyata SQL injection, upload file, atau bahkan dari pet address-nya bisa dimainkan gitu kan. Iya. Baru di-exploiting. Habis Benar. itu baru dieksekusi. Dan habis itu baru reporting ke klien. Oke. Nice. Nah. Kalau wire itu apa sih, kayak wire itu kabel ya. Ikan belakang. Yang B itu wired, vulnerability assessment, exploiting. Cuman satu orang yang milih. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Polling berikutnya. Oke. Kegiatan membongkar atau menyebarkan informasi kepada seseorang yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang bersangkutan disebut exploiting. Waduh. Banyak yang exploiting. Oke. 63% exploiting. Padahal barusan kita bahas ya. Iya. Biasa, mahasiswa suka misi sementara. Biasanya ini Pak, di otak mereka seperti itu, exploiting.
Sama ini juga gitu. Sebenarnya nama mahasiswa suka amnesia sementara gitu, suka lupa. Terus tiba-tiba nanti ingat lagi, oh iya. Oke, yang benar sebenarnya doxing ya. Politika Oh, pada saat kita melakukan eksekusi kan? iya, benar. Oh, Doxing, itu sih. ya, yang tadi kita bicarakan tuh, Pak. Yang kita bahas terakhir-terakhir. Nah, Terakhir-terakhir loh iya. tadi padahal ya. Iya. Oke, next. Lanjut. Polling berikutnya. Terakhir ya pollingnya. Iya. Polling terakhir, license-nya, Pentest, OSCP, Cash, OSC. Kayaknya bener nih. Oh enggak, A dan B. Soalnya nggak ada C-nya di sini. Kalau ada C di atasnya gitu langsung jawabannya yang ada C-nya. Polling mana ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh ada ini kayak di Oh, mana? Di polling di sebelah kanan ini, di share screen sama polling di bawah. Kelihatan kayak? iya. Ada ya? Oke, udah 50%. Stop aja kita. Jawabannya adalah paling tinggi A dan B ya bersaing. Jawabannya adalah A, OSCP, Cash, OSCE. Tahu kayak OSCP yang ngeluarin siapa kayak? Dari Kali Linux-nya, Pak. Kali Linux ya. Kalau Iya. Cash Cash kurang begitu tahu saya, Pak. pernah begitu. Dari Kali OSCE. Linux. Dari Kali Linux juga. OSCE juga Kali Linux juga ya. Ya. Oke, berarti ke Kali Linux lah dua sertifikasi tersebut. Iya. Yang sekarang lagi tren itu ya OSCP Iya. ya. SCP. Oke. Ini berlaku berapa lama kayak yang namanya sertifikasi ini? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ya. Dan setelah itu harus di ini lagi ya, Update. harus dites lagi kan, harus Iya, diupdate iya. lagi. Iya. Oke. Emang standarnya begitu sih sertifikasi yang benar, jadi tidak berlaku Seumur hidup. seterusnya. Jangan, karena yang namanya ilmu IT ya saat ini, ya tadi saya bilang, security itu kayak moving target ya, kayak tadi kan, polisi sama maling, pinteran maling. Polisinya udah nemuin solusi, terus malingnya lebih pinter lagi. Udah di patching lagi, ketemu lagi bolongnya. Jadi istilahnya kayak ya gitu. Jadi harus sering-sering diupdate ya. Gitu. Nah, ketika sobat ngampus memilih IT sebagai jalan ninjanya, maka juga harus sering-sering update. Jangan ketinggalan gitu ya. Oke, sobat ngampus silakan bertanya gitu ya. Mungkin oke, ada pertanyaan mungkin? Nah, sebentar. Oke, ini udah saya kumpulin nih, dibantu sama Mbak Admin. From Wawan Jumali. Oke. Bagaimana mengamankan data agar benar-benar secure? Terlebih saat ini data kita terkoneksi dengan semua akses seperti nomor rek, aplikasi online, data pribadi, dan lain-lain. Bener banget sih. Kalau ditanya seberapa besar privacy kita saat ini di dunia maya, hampir nyaris nggak ada ya. Nyaris nggak ada. Karena semua data udah ditaruh di cloud semua. Notabene setiap orang bisa mengaksesnya dengan mudah gitu ya. Nah, menurut Ungke gimana nih, Kak? Secure. Karena kan bagaimana mengamankan data agar benar-benar secure. Terlebih saat ini data kita terkoneksi dengan semua akses seperti nomor rekening, aplikasi online, data pribadi, dan lain-lain. Dari segi aplikasi apa dari pribadi kita ya, Pak? Ini kalau ditanya sih dari pribadi ya. Oh, dari pribadi ya. Ya, kalau menurut saya sih pertama ya kita harus sadar dulu, Pak. Data mana yang harus kita kasih ke publik dan privat. Terus misalnya kedua, hindari untuk browsing atau internet sama wifi yang gratis gitu, Pak. Oh iya. Ya seperti itu. Terkadang kita udah ngamanin data nih, tapi ketika misalnya kita di bandara atau di restoran atau di mana itu kan ada wifi yang kadang gratis public. Itu publik. Nah, terkadang di situ juga tuh Pak yang menjadi masalah. Terus hindari browsing itu ke website yang aneh dalam tanda kutip ya. Terkadang kan ada pop up, ada apa. Itu terkadang kita salah klik, itu akan masuk ke handphone kita atau ke laptop kita yang akan jadi malware, bisa jadi ngambil data-data pribadi kita. Sama mungkin
Ya jangan sering-sering update sesuatu yang berhubungan sama Keluarga. data, iya, keluarga yang bersifatnya, misalnya kita tag alamat umat kita, ya kan, oke lah nomor Iya, telepon iya. dapat ya, atau nama orang tua, itu kan bisa dicari semua tuh, seperti itu Pak mungkin. Oke. Iya, Tapi masalahnya gini juga, Angge. Ini iya. kan dari pribadi kita ya. Ketika kita pribadi kita tidak jorok nih, pribadi kita tidak jorok Hmm. gitu. Terus kayak kasusnya kayak saya pernah gitu ya di aplikasi pemutar musik yang paling banyak memakainya itu pernah juga kebobolan. Padahal saya nggak pernah jorok loh. Istilahnya pakai wifi juga pakai nggak pernah pakai public ya. Gitu. Benar-benar jaga lah istilahnya. Itu Iya, kena kebobolan. Terus persewaan video terbesar juga gitu ya. Jadi juga pernah kebobolan juga. Aplikasi buat pergi-pergi gitu, booking hotel, booking tiket, itu pun juga pernah kena berapa kali. Tapi nggak sampai transaksi sih, karena kan ada untungnya ada pakai CVC validasi. ya. Iya. Iya, ada validasi CVC segala macam. Jadi Iya. kartu kredit saya simpan di situ, tapi nggak bisa ini gitu. Nah, kadang-kala kayak gitu nih yang jorok justru dari penyedia jasa sebenarnya sih. Benar, aplikasinya justru itu terkadang yang saya bilang tadi Pak, misalnya kayak e-commerce apa itu, mereka akan membuat data data nasabah mereka atau customer mereka itu aman. Jadi ketika misalnya kayak eh, bank ya Pak, misalnya Bapak tadi menaruh data kartu Bapak di aplikasi ya pihak ketiga. Iya, Nah ketika pihak bank tidak eh, melakukan pengamanan ya yang iya, mereka, itu akan bisa jadi Pak. Jadi ada dua faktor sih, dari di mana data iya kita betul, simpan dan dari diri kita sendiri. Seperti itu sih Pak. betul. Iya. Untungnya sih sekarang bank itu terutama untuk kartu kredit sekarang lebih aware. Jadi ada banyak security-nya, ada OTP lah gitu. Walaupun kadang ya bisa juga sih, tapi bagaimanapun itu sudah minimalisir lah ya gitu ya. Nggak kayak dulu kan transaksi aja gitu terus lah tiba-tiba ke bill gitu kan. Nggak nyangka gitu. Terkadang Oke. juga itu apa ya Pak, kartu kredit itu misalnya kita Mm-mm. ketahuan lagi dari Indonesia tapi ada transaksi Mm-mm. dari Amerika misalnya, dari Singapura Mm-mm. gitu, itu akan Mm-mm. langsung diblok karena kita itu nggak ada di situ ya, IP Oke. address seperti itu akan diblok Kadang-kala ini sih transaksi dulu baru ditelepon kayak. ya. Jadi transaksi dulu gede nih, Iya, gitu kan ya. Terus setelah itu baru ditelepon, Pak, berarti tadi transaksi segini nggak gitu di website ini gitu ya. ada Jadi seperti itu. jadi nggak di depan gitu, istilah di belakang gitu, di belakang. Nggak di ya tadi ya nggak di ngerasa bahwasanya ini di luar dari kebiasaannya si Roni misalkan belanja di sini gitu. Tapi zaman sekarang semenjak COVID juga belanja-belanja di luar juga diblok sih kartu kredit. Harus izin dulu katanya. Iya, Harus izin dulu ke bank, telepon dulu gitu kan ya. Mau transaksi di sini, jumlahnya berapa US dollar. Nah, itu baru dibukain. Gitu. Jadi benar aman sih kalau transaksi di luar. Oke, terus dari Daniel Wiryawan Darmanta. Punya situs yang disarankan untuk menjadi pusat belajar hacking dan counter hacking. Oke, ini ada ini nggak rekomendasi kitab sucinya Ungke? Kalau saya sih begini, saya belajarnya itu biasanya saya mau exploit stripdb.com. Nah, di situ banyak itu bug-bug, POC atau apa zero dice yang ditulis. Nah, dan menurut saya sih untuk belajar hacker itu sebenarnya kan hacking itu kan sesuatu yang seni ya. Maksudnya Betul. kita nggak bisa belajar dari kampus apa, yang kita belajar di kampus itu adalah program, network dan lain-lain. Nah, Mm -mm. itu ya yang kita implementasi, misalnya apa ya, satu masalah ya. Misalnya kalau saya bisa bilang sih, misalnya kita tahu nih cabai itu pedas. Ya, berarti kalau kebanyakan cabai pasti bikin orang pedas banget gitu ya. Seperti itu. Kayak kita belajar programmer gitu kan, kita belajar query select bla 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 bla. Nah, kita tahu Ya, fungsi select itu seperti apa. Nah, itu ya, pengembangan diri sih, Pak. Pengembangan diri ya. dengan passion yang kita punya seperti itu. Oke, jadi quote-nya adalah uh, mau belajar di kampus manapun, itu yang diajarin cuma kulitnya aja, gitu. Pada akhirnya, kita akan memilih passionnya kemana, jalan ninjanya kemana. Once ketika kita sudah milih jalan ninjanya kemana, itu pasti enak lah, gitu. Ya, Jadi benar-benar fokus ke situ. Kedalamannya itu dalam, gitu. Jangan akan jangan semuanya di, iya, jangan melebar. membimbing sendiri sih, Pak. Dengan sendirinya ntar terbimbing gitu. Tapi temen kamu melebar juga, dia jago juga tuh kayak.
Dia Ya, melebar. mau Programmer lebar. jago gitu Iya. kan ya. Itu juga jago gitu kan. Melebar dia, tapi jago dia gitu ya. Itu yang ajaib sih. Cuman satu doang kayaknya dia. Gitu. Kayaknya gitu saya ketemuin. Oke. Jadi benar-benar kalau bisa kedalamannya itu benar-benar dalam, dan once orang tahu bahwasanya oh ternyata si Ungke jago hacking. Ya istilahnya konsep of proof ya, COP tadi ya, konsep of Iya, proof. Itu benar. kebukti gitu istilahnya, bukan kaleng-kaleng gitu. Oke, itu butuh waktu ya guys. Itu waktu. Butuh waktu, nggak sebentar. Oke. Terus berikutnya adalah dari tadi namanya. Kocak juga nih. Kalau aku Netflix sama Spotify bajakan, itu aman nggak sih? Gitu. Ini banyak banget kan akun-akun bajakan yang murah sih, murah banget. Itu aman Kalau nggak sih, Ki? kalau menurut saya sih selama kita balik ke rumus dasar ya, Oh tidak iya, ada yang gratis di internet. oke. Ya, jadi kalau misalnya bilang aman ya, amannya dalam hal apa dulu ini? Tidak ada yang gratis gitu kan. Pasti ada yang diambil dari kitanya tanpa kita sadari. Seperti itu sih Pak. Jadi saya nggak bakal bisa bilang itu aman apa enggak. Ya, Karena ya. There is no free lunch. iya, seperti itu. Betul, betul, betul. Eh, Satu hal lagi ya. Saran saya sih jangan pakai bajakan lah. Saran Benar. saya loh. Gitu. Apalagi kita ngomongin masalah ini ya, halal haram gitu. Kalau ngebajak itu berarti kan kita mencuri ya, quote and quote ya, mencuri. Apalagi kadang dulu saya pernah kejadian gitu, ada pelatihan dosen ya di salah satu. Ya, ini acara negara lah gitu. Tapi diajarin gimana cara menggunakan aplikasi, diajarin pula cara nge-crack aplikasi tersebut gitu. Saya dengan saran tertulis saya bilang ini ngajari nggak bener karena dosen disuruh ngajarin nge-crack aplikasi, karena bagaimanapun kan banyak aplikasi gratisan ya, kalau misalkan ada alternatif yang nggak ada gitu kan, cari gratisan, jangan nge-crack lah, karena bagaimanapun ya tadinya kita kerja baik-baik terus dengan aplikasi bajakan jadinya haram gitu, kalau menurut saya dari sisi pribadi saya gitu. Oke, kalau main game gimana Pak? Ya balik lagi lah, kalau game banyak rekannya. Tapi ya sekali lagi ya hati-hati gitu ya, security issue. Oke, dari Angeli Peter. Oke, belakangnya sama kayak nama kamu nih. Saya tuh Pak. Ya makanya. Ya kenal saya gitu. Kalau misalkan data kita disalahgunakan, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali gitu ya, orang awam. Jadi P3K-nya gitu ya. P3K-nya gimana ya, kayak kalau misalkan data pribadi kita digunakan gitu. Misalkan, loh kok data gue ada di ini ya, ojek apa istilahnya, pinjaman online gitu. Kalau menurut saya sih, pertama yang harus kita lakukan kita tenang dulu. Terkadang ketika kita dalam keadaan panik, itu kan sesuatu yang kita ambil itu udah nggak masuk akal tuh, udah bla bla bla. Nah, pertama kita tenang, jangan panik. Terus kedua adalah kita akan lapor polisi. Lapor polisi itu dalam arti biasanya kan polisi akan nanya apa yang kita apa sih terjadi sama kita kan. Kita harus kasih tahu ke polisi bahwa data kita dimanipulasi. Misalnya gini, transaksi online gitu kan, misalnya di pinjaman online. Nah, kita harus kita akan diam, terus kita lapor ke polisi. Habis ke polisi, kita ke bagian pinjaman online tersebut. Karena kebanyakan yang saya punya pengalaman kemarin, teman datanya dipakai, saya bilang ke dia lapor polisi aja dulu, jangan ke pinjaman online. Karena ketika di telepon ke pinjaman online, terkadang ya Pak, bukan sering, itu mereka diam. Karena dari situ mereka kan dapat effort juga. Tapi kalau kita udah lapor polisi, mau nggak mau, ya akan. Terkadang kan mereka diam, karena mereka anggap ya, mereka ada keuntungan. Iya, salah lu sendiri ya. Salah lu sendiri gitu kan. Kenapa lu daftar gitu, atau bahkan lu kasih data ke orang lain. Kadang gitu ya. Malah disyukur-syukurin malahan gitu kan. Nggak ditolongin gitu. Nggak tolongin. Dan mungkin ketika misalnya data kita udah sampai ke orang lain, misalnya ada kasus itu, kita harus segera update semua yang terkait sama password kita atau apapun yang kita gunakan di internet. Karena kebanyakan orang itu menggunakan, kebanyakan ya Pak, password yang sama pada aplikasi yang berbeda. Oh iya, setuju. Iya, jadi kan biasanya satu udah kena nih, itu akan merembet ke mana. Iya, pasti. Seperti itu.
Makanya saya selalu ganti ini seperti yang agak-agak ini. Iya. Untuk yang utama saya bedain lah pokoknya. Karena kalau yang utama bisa masuk, bisa kemana-mana. Iya, Oke, ini kejadiannya kayak dulu nyokap ya, nyokap saya pribadi gitu. Terus ceritanya dapat nomor teleponnya, ada pertanyaan juga, dapat telepon dari orang menang hadiah, gitu kan. Yang namanya hadiah, secara psikologis orang kan langsung happy kan, happy. mengenal kata kunci hadiah gitu. Selamat Anda menang hadiah. Itu secara secara otak itu langsung kayaknya banyak dopamin segala macam, nutupin logisnya. Istilahnya saking happy gitu, saking happy-nya dia nutupin logisnya. Jadi istilahnya ya udah happy gitu. Terus kemudian datanglah orang tersebut ke rumah gitu. Jadi istilahnya nyokap itu dapat hadiah harus bayar sekian juta gitu ya untuk mendapatkan voucher puluhan juta. Jadi ceritanya nyokap tuh nggak lapor ke saya. Mau bikin kejutan buat anak-anaknya. Ternyata emang bikin kejutan beneran gitu kan. Nah, terus digesek lah kartu kredit nyokap di depan itu di rumah. Terus nyokap ngasih foto depan belakang kartu kreditnya. Terus habis itu nyokap baru ngomong ke saya berapa hari kemudian gitu. Terus saya bilang pertama kali, oke, tenang, bilang lapor ke bank, minta kartu kredit baru, blok dulu kartu kreditnya. Terus gimana dengan uang yang dikeluarkan sekian juta? Saya bilang itu sekolah. Sekolah saya bilang, oke, berarti besok jangan sampai ini lagi ya. Itu kalau misalkan nggak ketipu lagi, berarti udah sekolah kemarin itu udah lulus istilahnya. Jangan dibilang ketipu gitu. Kalau ketipu kayaknya kalau bahasa Jawa gelo istilahnya kayak nyesel. Udah saya bilang itu sekolah gitu. Gitu. Jadi sekolah itu ada duitnya. Ya itu gitu kan. Yeah. Oke. Lanjut lagi ya. Kemudian dari Muhammad Deni Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana cara mengamankan suatu database yang sudah dihack oleh hacker, lalu database tersebut dijual di media di deep web atau dark web, mohon saran ya. Ini udah kecolong gimana cara ngamanin ya. Ini udah kebasahan kayaknya. Ya, Tapi ya mungkin ya inilah solusinya gimana ya. Ini kayaknya urusannya PR sih kayaknya nih. Kalau dalam sebuah perusahaan. Bisa setidaknya ya itu pindah server ya Pak ya. Mau nggak mau ya. Server ya. Iya, sama mungkin metode kita lihat dulu kebobolannya seperti apa ya kan. Iya. Dari mananya ya. Kita forensik lah ya, bisa dibilang dari mana. Betul. Nanti sebelum di-up lagi kita akan testing lagi dari temuan yang kita dapat. Oh, ternyata dari ini nih. Ternyata kita nggak boleh pakai ini ya. Seperti itu sih, Pak. Oke, berarti jangan lupa di-encrypt sih, Pak. Itu tambahan terakhir. Itu karena terakhir. Iya, karena contoh kayak kemarin itu data kalau udah di encrypt-nya ditambah gitu, jangan cuma MD5 tapi di hash lagi gitu kan. Karena misalnya kalau udah bocor, tapi kalau data misalnya kayak password itu nggak bisa, ya udah sama aja bohong gitu kan, Pak. Oke. Gitu. Saya dulu ingat banget tuh waktu jadi programmer pertama kali saya bikin encrypt diri sendiri gitu. Saking susahnya encrypt yang kayak gitu ya. Itu decryptnya susah. Jadi cuma ada satu cara, harus encrypt gitu. Jadi kalau ada teks, encrypt lagi gitu kan ya. Jadi kalau orang nge-hack gitu, nggak bakal tahu tuh itu isinya apa. Karena bikinan sendiri, saking susahnya nggak bisa decrypt. Saya sendiri juga nggak bisa decrypt gitu. Di zaman dulu. Oke, terus intinya gini ya. Berarti kalau sudah kecuri, ya ibarat kata kita punya sendal nih. Kita kecolongan lah sendal kita gitu. Terus kita mau amanin sendal kita, ya gimana? Sendalnya udah kecolongan gitu kan ya. Nggak bisa diamanin gitu. Ya paling solusinya adalah beli sendal baru lagi kan. Beli sendal baru lagi, terus baru anggaplah sendal yang tadi itu kayak sekolah gitu istilahnya. Oh ya ternyata kemarin gue pakai sendal kecolongan gitu kan ya. Terus gimana? Ya udah kasih gembok sendalnya gitu ya mungkin gitu. Caranya kayak gitu ya mungkin konsep simpelnya kayak ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oh ini dia, ada lagi nih. Novika Sabdini ya. Mau tanya dong, pernah nggak sih setelah melakukan pentest gitu tetap ada bugs? Tadi udah ada ya. Tetap ada bugs juga masih gitu kan ya. Udah di pentest, udah dikasih report, masih ada ketemu bug. Ya sama. Kayak tadi kita sudah cerita ya. Iya. Gitu. Oke, berarti mungkin banget gitu masih mungkin ketemu sama bug yang sama.
Kemudian dari Zikra Fataha Al-Muntansir, kalau misalkan nomor telepon kita sering dihubungi dengan nomor-nomor yang tidak dikenal dan menawarkan seperti hutang, menang undian, langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sama kayak kasus nyokap saya nih. Oke, kalau menurut Ungke apa yang harus dilakukan, kayak? Ya blok ya, nomor seperti itu di blok karena kita nggak bakal bisa apa ya, bisa sembunyiin lagi nomor telepon kita, itu Yap, pasti udah kemana-mana. Blok aja, blok. sehari ada berapa banyak spam gitu ya. Ya, blok, biarin. Karena udah nggak bisa sih Pak, kita mau jaga nomor telepon kita aja nggak 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 bisa karena kita beli pulsa, kita daftar ini, daftar itu menggunakan nomor Ya, telepon. Jadi ya, di blok. betul sekali. Jadi saya bahkan nomor telepon saya yang nggak saya publish pun juga kadang masuk juga loh spam. Iya, Pak. Canggih juga gitu kan. Tapi belum sampai ada yang nelpon nipu. Dulu pernah ada yang nelpon nipu. Biasa kan sering ya kayak nelpon nipu dengan Iya. logat-logat daerah tertentu gitu. Kalau biasanya mungkin kalau orang beberapa orang langsung ditutup. Kalau saya ajakin ngobrol. Bahkan pernah Pulsanya ada yang habis ya, Pak. saya ajakin ngobrol. Ikutin aja ngomongannya kemana ngalur ngidul. Ya aja. Pokoknya sampai pulsa habis kayak. Iya. Sampai pulsa habis. Oke. Kayak mungkin terakhir udah lewat 2 menit. Terakhir mungkin buat pesan-pesan terakhir buat pesan-pesan terakhir kayak mau kemana aja. Mungkin ya pesan buat sobat kampus kayak gitu ya. Kalau dari saya sih, pertama ya, untuk kita jaga data diri kita itu yang pertama kita harus tahu data mana yang harus kita publish, data mana yang harus kita cegah. Terus kedua, kalau ada teman-teman yang ingin menjadi seorang pentester, kuncinya itu harus banyak berlatih dan jangan pernah melakukan tindakan kriminal. Iya, karena ketika kita punya data yang track record yang tidak benar, apalagi bersentuhan sama pihak kepolisian, sejago-jagonya kita itu tidak ada gunanya. Iya. Yep. Karena namanya udah jelek. Iya. Nah, terus yang terakhir mungkin adalah semoga teman-teman semua dapat informasi atau apa yang sharing pada hari ini tuh bermanfaat bagi teman-teman yang sudah ikut join. Itu aja sih, Pak. Keren. Yeah. Jadi intinya gini, coba perhatiin deh sobat ngampus, dari mulai ngotak berkali-kali, pasti kita akan ketemu sama orang-orang yang emang passion dan emang istiqomah di bidang tersebut. Dan nggak mungkin dia cuma sehari 2 hari terus kemudian dapat berapa ribu US dollar tadi kayak gitu kan. Nggak mungkin dalam 1 hari atau dalam waktu sebulan gitu. Itu butuh waktu kurang lebih dari tahun 2009, 2008 ya. 2012 berarti yang kayak sampai sekarang ya. 9 tahun ya. Iya, bidang ini. 9 tahun. Gitu. Bukan waktu yang sebentar itu gitu ya. 9 tahun untuk itu. Jadi jangan sia-siakan waktu lah ya sobat ngampus. Kalau misalnya sudah passion, jalanin aja. Jangan sampai nanti mentok gitu terus kemudian aduh kayaknya gue nggak cocok sini, ganti lagi, passionnya ganti gitu. Sangat amat dinamis orangnya gitu. Antara dinamis sama random nggak tahu lah pokoknya gitu kan ya, pokoknya nggak cocok ganti. Tapi ya justru nggak akan menemukan kedalaman gitu ya, karena kedalaman itu penting gitu. Oke. Nah, sobat kampus, untuk kotak minggu depan kita bahas tentang kuliah sambil kerja, karena konon katanya kalau orang kuliah terus kenal duit maka kuliahnya males. Bener nggak, Kak? Buat apa gue kuliah dapat duit gitu. Dan saya pernah merasakan seperti itu. Jadi ini penting banget buat sobat kampus yang kuliah sambil kerja atau bahkan punya anak lagi kuliah terus kemudian sambil kerja mungkin gitu. Nah, minggu depan kita bahas tentang itu gitu ya. Kayak thank you banget kayak udah sharing gitu ya, luar biasa sekali gitu ya. Sebuah insight yang bagus buat sobat kampus gitu kan. Terutama dalam bidang dunia sekurian komputer gitu. Sukses terus kayak, sehat-sehat terus gitu ya. Saya tunggu nanti karya-karya terbaiknya nanti. Amin. Gitu. Thank you. Terus terima kasih sobat ngampus
atensinya, pertanyaannya luar biasa sekali. Mohon maaf sekali koneksinya ya kadang ini gitu ya, kadang push up gitu. Mohon maaf sekali. Sampai ketemu di ngotak berikutnya. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.